Halo guys, halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ahawi Channel. Dan kali ini aku bakalan ngasih tutorial sekaligus kita bakal belajar bareng cara membuat ERD atau Entity Relationship Diagram di dalam database. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada beberapa alat yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu. Kalian bisa download di browser kalian. Nah, alat-alat yang pertama yakni kalian perlu download Exam. Nah, kalian tinggal pencet aja yang paling atas ini, lalu kalian bisa download di antara tiga ini. Kalian bisa pilih tergantung sesuai spek PC kalian. Nah, kalau sudah di download, kalian juga perlu download PHP. Nah, kalian pencet yang kedua ini, PHP My Admin. Nah, lalu kalian tinggal download ini versi 5.2.2. Kalau semisal kalian sudah download semua, tinggal kalian install seperti biasa ya. Nah, kalau semisal udah kalian install dan sudah ready, sekarang kita bakalan buka aplikasi Exam. Nah, kalau semisal sudah, kalian tinggal pencet aja ini Apache, kita start. MySQL juga kita start. Kalau sudah hijau seperti ini, berarti Apache sama MySQL kita udah nyala. Sebenarnya ada dua cara buat bikin database. Yang pertama itu bisa menggunakan shell atau terminal, atau juga kalian bisa menggunakan localhost. Itu lebih simple. Nah, caranya tuh kalian buka aja website kalian, lalu kalian ketik localhost. Nah, ini ya yang paling atas. Nah, di sini kalian bisa langsung bikin database lebih gampang. Tapi kali ini aku bakalan menggunakan terminal ya buat bikin database-nya. Oke, langsung aja kita pencet ini shell. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, tinggal kalian ketik cd:/exam/mysql/bin, lalu kalian tekan enter. Kalau sudah seperti ini, berarti kalian sudah masuk ke dalam folder exam mysql bin. Lalu setelah itu kalian ketik aja MySQL main root, lalu kalian enter. Nah, kalau udah seperti ini berarti kalian tuh udah bisa lihat database. Nah, cara lihatnya gimana? Kalian tinggal ketik aja show database. Jangan lupa di belakang kita kasih titik koma, lalu tekan enter. Dan di sini udah ada database kita. Di sini ada database buku update, database handphone update, dan juga database lain. Nah, tapi di sini kita bakalan belajar buat bikin database baru, yakni database rumah sakit ya. Caranya gimana? Caranya kita ketik create database. Nah, ini kita mau kasih nama apa database kita. Nah, karena kita mau bikin database rumah sakit, jadi kita bakalan tulis jadi database rumah sakit. Nah, di sini untuk penulisannya nggak boleh dikasih spasi ya. Lalu di belakangnya jangan lupa titik koma, lalu enter. Kalau udah seperti ini berarti database kita udah berhasil dibuat. Coba kita lihat lagi, show database titik koma. Nah, di sini ya udah muncul rumah sakit database kita. Di sebelumnya belum ada ya. Oke, setelah itu kita bakalan langsung aja masuk ke dalam database-nya. Caranya gimana? Caranya kita tekan use nama database kita,
rumah sakit, titik koma, enter. Setelah kita masuk ke dalam database rumah sakit, saatnya kita bikin tabel di dalam database rumah sakit. Kita bakalan bikin beberapa tabel. Nah, caranya kalian ketik aja create table. Nah, terus kita isi nama tabel yang akan kita gunakan, yakni kita bakalan isi tabel pasien dengan ID pasien integer 3. Nah, ID pasien ini nanti bakalan jadi primary key ya. Lalu kita juga bikin nama pasien dengan varchar 30, alamat pasien dengan varchar 100, jenis kelamin dengan varchar 1, penyakit dengan varchar 100, nomor HP varchar 15. Kalau udah seperti ini tinggal kita enter. Jangan lupa ya, di belakangnya dikasih titik koma, kita enter. Nah, kalau udah seperti ini berarti tabel kita udah terbuat ya. Lalu selanjutnya kita bakalan bikin tabel selanjutnya. Di sini kita bakalan bikin tabel administrator. Caranya kalian tinggal ketik create tabel dengan nama tabel administrator, ID admin integer 3 sebagai primary key, lalu nama admin varchar 30, waktu jaga varchar 100. Jangan lupa titik koma, lalu kita tekan enter, dan tabel udah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita bakalan bikin tabel dokter ya. Caranya hampir sama seperti yang tadi yang di atas. Tinggal kalian tekan create tabel dokter dengan ID dokter integer 3 sebagai primary key. Nah, lalu nama dokter dengan varchar 30, alamat dokter varchar 100, tanggal lahir menggunakan date, nomor HP menggunakan varchar 15, spesialis menggunakan varchar 15, waktu kerja varchar 100. Jangan lupa dikasih titik koma, lalu kita tekan enter. Dan tabel dokter sudah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita bakalan membuat tabel dokter admin. Caranya kalian ketik aja create tabel dokter admin, ID data integer 3 sebagai primary key, ID dokter integer 3, ID admin integer 3, lalu titik koma. Terus kalian pencet enter. Dan tabel dokter admin sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bakalan bikin tabel pasien dan juga dokter. Caranya kalian ketik create tabel pasien dokter, ID integer 3 sebagai primary key, ID dokter integer 3, ID pasien integer 3, waktu periksa menggunakan date, resep menggunakan varchar 100. Lalu jangan lupa titik koma dan juga kita pencet enter. Lalu selanjutnya kita bakalan bikin tabel daftar ya. Caranya sama juga seperti yang tadi. Create table daftar, ID daftar integer 3 sebagai primary key, ID pasien integer 3, ID admin integer 3, lalu titik koma. Dan kita pencet enter. Kalau udah kayak gini berarti tabel kita udah berhasil terbuat ya. Jadi setelah kita membuat beberapa tabel, kita coba lihat dulu ada berapa tabel yang kita bikin ya. Caranya kita pencet, kita ketik show tables, titik koma, dan ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel yang kita buat di dalam database rumah sakit. Setelah kita membuat beberapa tabel, kita bakalan membuat for agent key dan juga membuat relasinya ya, agar masing-masing tabel ini bisa saling terhubung. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal masuk aja ke localhost yang tadi ya. Nah, kita restart dulu, refresh. Di sini kalian pencet
rumah sakit ya, database rumah sakit. Nah, setelah seperti ini kalian pencet aja desainer ini. Di sini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, ada dokter, tabel daftar, tabel dokter admin, tabel administrator, pasien, dan juga pasien dokter. Nah, yang pertama kita bakalan bikin dulu foreign key-nya. Caranya gimana? Kalian tinggal pencet aja, di sini ada tombol pengaturan. Lalu kita akan milih apa aja yang akan kita jadikan foreign key. Di sini ID dokter dan juga ID pasien yang akan kita jadikan foreign key. Caranya kalian tinggal pencet ini, pencet lainnya. Lalu kita pencet indeks. Kita pencet OK. Dan ini sudah menjadi foreign key ya. Begitu juga dengan ID pasien. Kita indeks OK. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah berhasil ya. Kita udah berhasil bikin foreign key-nya untuk ID dokter dan juga ID pasien, sedangkan ID sebagai foreign key. Nah, sekarang kita bakalan membuat foreign key untuk daftar ya, tabel daftar. Kita pencet pengaturan, kita pencet lainnya, indeks, OK. Lalu ID adminnya kita pencet lainnya, indeks, OK. Foreign key-nya udah kita buat. Lalu kita akan buat juga foreign key di tabel dokter admin. Kita akan buat di ID dokter dan juga ID admin ya. Lainnya indeks, OK. Lainnya indeks, OK. Nah, setelah kita udah bikin foreign key dari masing-masing tabel, lalu saatnya kita akan membuat relasi ya. Jadi gunanya foreign key itu untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya ya, yang saling memiliki keterikatan ya. Contohnya seperti ini ID admin. Di sini dia sebagai primary key, tapi di dalam tabel dokter admin, ID admin itu sebagai foreign key. Jadi dua tabel ini saling berhubungan ya. Begitu juga tabel lainnya. Di sini kita akan menghubungkan antar tabel ini menggunakan garis. Caranya kalian pencet ini ya, create relationship. Kalian pencet ya. Kita pilih yang sebagai primary key. Lalu kita cari yang foreign key-nya ya. ID pasien itu foreign key-nya di sini, ID pasien. Kita pencet OK. Nah, di sini udah ini udah kebentuk ya. Lalu kita buat lagi create relationship. Kita cari ini ID dokter sebagai primary key, lalu foreign key-nya kita di sini tabel dokter admin. Lalu kita pencet OK dan relasinya udah terbuat ya. Kita refresh. Nah, di sini udah ada garisnya. Oke, kita akan bikin lagi ya. Kita cari ID admin, kita hubungkan ke, nah ini foreign key-nya ada di sini ya. Kita pencet, lalu kita pencet OK. Nah, ini udah terbuat. Kita refresh. Nah, ini ID pasien di sini ya, foreign. Ini primary key, ini foreign key-nya. Kita sambungin juga. Kita hubungkan ID pasien dengan ID pasien di tabel daftar. Oke. Nah, sip. Udah terbentuk juga. Nah, ini udah terhubung. Nah, di sini ya, sebagai primary key-nya ID dokter, foreign key-nya ID dokter di tabel pasien dokter. Kita buat relasi ID dokter dan juga ID dokter di tabel pasien dokter. Kita pencet OK. Nice. Kita refresh. Admin. Ini kita
hubungin ke foreign key admin di sebelah sini ya. Kita buat relasi ID admin dengan ID admin di tabel daftar. Kita pencet OK. Dan di sini udah terbentuk semua ya relasinya. Udah nggak ada lagi, tinggal kita rapiin aja biar enak buat dilihat ERD kita. Nah, kalau semisal udah rapi seperti ini, kita balik lagi ke terminal. Kita bakalan ngisi tabel-tabel ini dengan menggunakan data ya. Di sini kita bakalan pakai data dummy. Yang pertama kita bakalan ngisi tabel pasien ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian ketik aja insert into nama tabel kita, yakni tabel pasien, dengan nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Jadi kita urutin ya. Di sini tabel-tabel kita namanya apa. Nah, lalu kita ketik values. Nah, di sini kita masukkan data dummy-nya urut sesuai dengan format yang ada di atas ini. Jadi yang pertama nama pasien, lalu alamat pasien, lalu jenis kelamin, lalu penyakit, lalu nomor HP. Di sini kita ketik ya, udah saya ketik Andi Pratama, lalu alamatnya Jalan Mawar nomor 10 Jakarta, lalu jenis kelaminnya L atau laki-laki, lalu penyakitnya demam berdarah, dan nomor HP-nya seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kalian jangan lupa kasih titik koma di bagian belakang, lalu kita pencet enter. Nah, kalau udah seperti ini berarti data ini udah masuk ke dalam tabel pasien. Nah, selanjutnya kita bakalan nambahin data dummy ke tabel administrator. Caranya gimana? Kalian ketik aja sama seperti tadi, insert into administrator, nama admin waktu jaga ini tuh sebagai format, lalu values langsung kalian masukin ya data-data kalian, data dummy dengan format sebagai yang ada di atas ini ya. Kalian urutin sesuai format, Rina Andayani, lalu ini dan lain-lain. Lalu jangan lupa di bagian akhir kalian pencet titik koma ya, lalu kalian enter. Bentar. Nah, kalau udah gini berarti datanya tadi udah tersimpan ya, data di tabel administrator. Lalu selanjutnya kita bakalan nambahin data ke dalam tabel dokter ya. Seperti yang tadi juga kita ketik insert into dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja, itu tuh sebagai format. Lalu sebelum memasukkan data kalian ketik dulu values, dan lalu kalian ketik data-datanya urut sesuai format yang ada di atas ya. Jangan lupa di bagian akhir titik koma, lalu kita pencet enter. Dan kalau udah seperti ini berarti datanya udah masuk ya. Oke, selanjutnya kita bakalan nambahin data ke dalam tabel dokter admin ya. Seperti yang tadi juga sama, kita ketik insert into dokter admin, ID dokter, ID admin sebagai format, lalu values, dan masukkan data-data sesuai dengan format yang ada di atas, lalu titik koma, dan kita pencet enter. Nah, kalau udah seperti ini berarti datanya udah berhasil masuk ya. Sekarang kita bakalan nambahin data ke dalam tabel pasien dokter. Caranya juga sama, kita ketik insert into pasien dokter, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep, itu sebagai format, lalu ketik values dan masukkan datanya sesuai dengan format yang ada di atas. Jangan lupa di bagian belakang itu dikasih titik koma ya, lalu kita enter. Dan kalau sudah di enter bakalan seperti ini, berarti itu datanya udah masuk ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan data ke dalam tabel daftar. Caranya sama juga, kita ketik insert into daftar ID pasien, ID admin, ini sebagai format,
lalu values, dan masukkan datanya sesuai urutan dengan yang ada di format di atas. Lalu kita kasih titik koma di bagian belakang dan kita enter. Kalau sudah seperti ini berarti datanya udah masuk. Nah, kita tadi udah masukin data ya, udah input data ke dalam tabel-tabel, dan sekarang kita akan mencoba untuk melihat data tersebut di dalam tabel ya. Caranya kita ketik select icon bintang from pasien titik koma, kita enter, dan di sini kita menampilkan data yang ada di dalam tabel pasien ya, karena kita di atas ini ngetiknya pasien. Kalau semisal kita mau lihat di tabel yang lain, misal tabel dokter, tabel dokter admin, ya nanti tinggal kalian ketik aja di sini, ganti ya, diganti sesuai tabel yang ingin kalian lihat. Nah, selanjutnya kita bakalan menampilkan data, namun bersyarat. Jadi kita bisa milih data apa saja yang akan kita tampilkan. Caranya gimana? Caranya kalian ketik aja select nama pasien, jenis kelamin from pasien, where jenis kelamin L. Jadi di sini kita bakalan nampilin nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien, dimana jenis kelaminnya itu laki-laki ya. Jadi kita bakalan nampilin khusus hanya yang jenis kelamin laki-laki. Oke, kalau udah kita pencet enter, dan yap, di sini kita udah nampilin data-data yang jenis kelaminnya laki-laki. Nah, sekarang kita akan menampilkan data dari beberapa tabel. Jadi kita akan menggabungkan data dari beberapa tabel. Caranya yakni kita ketik select P nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, D nama dokter, from pasien P, join pasien dokter PD, on P ID pasien, PD ID pasien, join dokter D, on PD ID dokter, sama dengan D ID dokter, titik koma. Langsung aja kita enter, dan kita menampilkan data gabungan dari nama pasien, waktu periksa, resep, dan juga nama dokternya. Nah, sekarang kita akan gabungin data dari beberapa tabel, namun bersyarat ya. Kalau tadi tuh nggak ada syarat, nah kita kali ini akan mencoba yang bersyarat. Caranya kalian ketik select P nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, D nama dokter, from pasien P, join pasien dokter PD, on PID ID pasien, sama dengan PD ID pasien, join dokter D, on PD ID dokter, sama dengan D ID dokter, where D ID dokter sama dengan 1. Jadi di sini kita akan menampilkan gabungan dari beberapa data yang dimana ID dokter 1. Jadi kita akan menampilkan ID dokter yang 1 ya. Kita enter. Nah, di sini ID dokter yang ID dokternya 1 itu tuh Dr. Rudi Hartono. Jadi kita hanya menampilkan punyanya Dr. Rudi Hartono. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi matematika, di mana ini digunakan seperti fungsi matematika pada umumnya. Kita akan gunakan ini untuk menghitung ada berapa jumlah data yang ada di dalam tabel ya. Caranya seperti ini. Kalian ketik aja select count ID pasien from pasien. Jadi di sini kita akan menghitung ID pasien di dalam tabel pasien. Lalu kita coba enter, dan ternyata ada 10 ID pasien di dalam tabel pasien. Ya intinya tuh ini seperti
fungsi matematika pada umumnya lah kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah data di dalam sebuah tabel. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan fungsi string, di mana kita akan menampilkan data yang stringnya itu akan kita tentukan. Caranya seperti ini, kalian ketik aja select bintang from pasien where left alamat pasien 2 sama dengan JL. Jadi di sini kita akan menampilkan pasien dengan alamat yang depannya itu JL ya. Jadi setelah kita enter akan muncul seperti ini, akan menampilkan alamat-alamat pasien yang dimana alamat depannya itu menggunakan JL. Ini muncul semua ya, JL, JL, JL. Lalu selanjutnya kita akan mencoba select between, dimana ini kita akan menampilkan data perbandingan antara data 1 dengan data 2 ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini, select bintang from pasien where ID pasien between 3 and 5 titik koma, lalu kita enter. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan data di mana ID pasien di antara ID pasien 3 dan juga 5. Berarti kita akan menampilkan data yang ID pasiennya 3 sampai 5, yaitu ada 3, 4, dan juga 5. Oke, selanjutnya kita akan mencoba select like, dimana kita akan menampilkan data sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kata yang kita inginkan. Caranya kalian ketik select bintang from pasien where alamat pasien like persen Jakarta persen titik 2 titik koma. Nah, di sini kita akan menampilkan data yang dimana ada kata Jakartanya. Jadi semua data yang ada kata Jakartanya akan kita tampilkan. Oke, kita coba enter. Nah, di sini kita sudah menampilkan ya. Jadi data yang ada kata Jakarta, yakni ID pasien 1, yakni alamatnya tuh di Jalan Mawar nomor 10 Jakarta. Oke, sekarang kita akan menampilkan data select order by. Jadi kita akan mengurutkan data ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas, yaitu ada 2, ASC dan juga DSC, dimana ASC itu dari atas ke bawah, sedangkan DSC itu dari bawah ke atas. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang DSC aja ya. Caranya kita ketik aja select bintang from pasien order by ID pasien DSC titik koma. Jadi kita akan mengurutkan tabel pasien berdasarkan ID pasien dari bawah ke atas ya. Lalu kita pencet enter, dan di sini udah langsung urut ya dari bawah ke atas, dari 10 ke angka terkecil. Nah, kalau tadi select order by, sekarang select group by. Jadi di sini kita akan menampilkan data dari beberapa tabel, tapi kita akan menghapus tabel yang sama. Nah, caranya tuh seperti ini, select bintang from pasien group by jenis kelamin titik koma. Di sini langsung ya datanya langsung muncul. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate data. Jadi kita akan melakukan perubahan data dalam suatu database. Caranya seperti ini, update pasien, set nama pasien sama dengan Mirna Mariati where ID pasien 5. Nah, jadi di sini kita akan mengupdate, menambahkan pasien dengan nama
Mirna Mariati dengan ID pasien 5. Oke, langsung aja kita pencet enter. Nah, di sini kita udah berhasil mengupdate tabel pasien ya. Kita udah nambahin nama pasien Mirna Mariati dengan ID pasien 5. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus database, menghapus suatu database. Caranya seperti ini: delete from daftar where ID pasien sama dengan 5 titik koma. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menghapus data yang ada di dalam tabel daftar dengan ID pasien 5. Oke, langsung aja kita enter dan berhasil. Jadi data yang kita update tadi sudah berhasil kita hapus. Dan mungkin itu saja ya tutorial dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang jelas dan mungkin membingungkan, karena jujur aja saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dadah.